Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersuka cita di dalam rumah Tuhan hari ini, amin. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita bawa ibadah kita kepadanya di dalam doa. Bapa kami datang kepadamu sore hari ini. Kami datang membawa pujian kami datang membawa hati kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan, bahkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat kami Tuhan. Memperbaharui setiap hati kami, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang duka, menegur yang melakukan kesalahan, memberikan sukacita Tuhan kepada setiap hati. Engkau berbicara kepada kami secara pribadi ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam satu nama Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Yang puji Tuhan, amin. Kita berdiri sama-sama. Katakan coba satu. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi Yesus, Yesus Kaulah satu-satunya alasan untukku hidup.
kasih Tuhan untuk sukacita sore hari ini Tuhan. Haleluya. Yang mau lebih lagi dalam menyembah Engkau Tuhan.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih dalam tema Simplicity Works. Hal yang sederhana, tapi kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi efektif dalam hidup kita. Baik saudara, judul dari apa yang saya mau sharingkan hari ini adalah Healthy Community. Baik, saudara, Healthy Community, komunitas yang sehat. Komunitas adalah kumpulan orang di mana kita bergaul dan berbagi kehidupan. Sampai di sini yang paham katakan amin. Ya, komunitas bukan sekedar teman, tetapi orang di mana kita bergaul. Ya, bergaul dan khususnya berbagi kehidupan. Di dunia ini banyak sekali komunitas. Ada komunitas geng motor. Kalau yang tengah ini kelihatannya sosialita ini ya. Ya. Mukanya bisa sama semua ya. Ya, itulah. Lalu ada komunitas apa lagi ini? Ini rock. Ini gamers ini ya. Ini yang lagi ngetren waktu pandemi ya. Pastor Jimmy sampai ke Korea untuk bersepeda. Ya, di Korea. Lalu ini komunitas break dance. Ya, ini hanya contoh saja. Banyak sekali karena kalau saya bertanya kepada ChatGPT, saudara, itu ada ribuan komunitas di dunia ini. Nah, tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah memilih komunitas adalah hal yang kelihatannya sederhana. Sepele kelihatannya, tetapi memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita. Memilih komunitas, ya kelihatannya itu sederhana, ya simple, ya bahkan orang nggak mikir begitu ya. Kadang karena dianggap ya biasa kalau orang mau berteman atau orang mau bergaul, tapi sebetulnya memilih komunitas, sekalipun ini kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya dampaknya itu besar bagi kehidupan kita, saudara. Ya, itu sebabnya tadi saya akan mengatakan, ada hal sederhana, tapi kalau kita melakukannya, maka itu akan memberi dampak dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, harus berhati-hati di dalam memilih komunitas. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Ya, hati-hati memilih komunitas. Apa yang Alkitab katakan saudara? Nah ini yang Alkitab katakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, itu ada kata-kata kerja yang menarik. Yang pertama itu berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan itu maksudnya itu hidup. Ya, kalau dalam bahasa asli itu menggunakan kata halak. Halak itu bukan hanya berjalan tapi hidup menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan, saudara. Ya pasti berbeda, value-nya berbeda, nilainya pasti berbeda dengan kita, saudara. Ya, kalau orang dunia bilang, saudara, ini benar, kelihatannya benar, saudara. Ada bekas istri, bekas suami, tapi tidak ada bekas anak. Ya memang, anak mana ada bekas, saudara, ya kan? Tapi itu kelihatannya sederhana, tapi mengkontaminasi pikiran kita bahwa ora popo.
nek kamu bercerai itu enggak apa-apa. Memang ada bekas istri dan ada bekas suami. Itu kan memang orang lain gitu saudara. Dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang suami dan istri itu satu. Jadi kalau pisah itu separuh. Amin. Ya bagaimana bisa hidup separuh? Gak bisa dong. Ya. Itulah orang fasik. Memberi nasihatnya seperti itu pasti. Itu hanya baru satu contoh. Banyak contoh yang lain. Ya, kamu kalau disakiti sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Tapi untuk 3 kali kayaknya kamu harus ambil tindakan deh gitu. Ya, kamu hajar ulang saja tuh. Gebuk ulang aja gitu. Gantian. Nah, itu orang fasik, saudara. Tapi Alkitab mengatakan Yesus ditanya oleh Petrus berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Itu artinya sebetulnya ungkapan tidak ada batasnya. Ya, mengampuni tidak ada batasnya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri. Kata kerja ini, saudara. Aktivitasnya ada di kumpulan orang berdosa. Maksudnya ini ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Tuh saudara, nanti saya akan jelaskan, berteman itu boleh dengan siapa saja. Ya, nanti saya akan jelaskan, bergaul itu yang kita harus hati-hati. Ya saudara, berdiri di jalan orang berdosa itu maksudnya ikut ambil bagian di dalam apa yang mereka lakukan. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ya ini. Penyenyes ya ini ya mungkin ya maksudnya ya. Bukan nyenyes itu bukan. Ya, yang dimaksud itu ternyata kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bergaul dengan orang yang menghina Allah. Jadi yang sebenarnya orang pencemooh itu nggak percaya adanya Tuhan gitu. Kita itu dihina, di mana Tuhanmu, ya kan? Bisa nggak menolong kamu Tuhanmu? Nah itu saudara, itu pencemooh maksudnya. Ya, kalau kita ngomong Tuhan sedikit sudah, wah ngapain kamu ngomong Tuhan. Kamu ngalami masalah ya Tuhanmu gak menolong kamu kan. Nah saudara, itu namanya pencemooh. Yang membuat kalau kita salah, iya ya ngapain saya ke gereja-gerejanan gitu. Gak ada artinya gitu, sama aja saya ngalami kondisi yang seperti ini misalnya ya. Nah jadi inilah yang Alkitab katakan. Tahukah saudara, ini berbicara tentang komunitas ini saudara. Kata berbahagialah di situ, kata berbahagialah saudara, ini ya, kata berbahagialah itu dalam bahasa lebih bagus diterjemahkan diberkatilah. Itu dalam bahasa asli itu diberkatilah. Ya, bukan berbahagialah tapi diberkatilah orang yang ada di komunitas yang baik. Gitu saudara. Ini kan komunitas yang enggak baik ini ya. Sebaliknya, berbahagialah orang yang ada di komunitas yang baik, yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Ya. Ingat baik-baik, kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita tidak boleh bergaul dengan orang yang bisa merusak kehidupan kita, saudara. Saudara, berteman dan bergaul itu berbeda. Berteman, saya itu berteman dengan siapa saja, saudara. Yesus berteman dengan siapa saja. Ya, saya berteman, tapi bukan bergaul, saudara. Bukan. Karena bergaul itu berbagi, sharing kehidupan. Kita melakukan yang sama, ya. Kita punya nilai yang sama, itu kalau bergaul dengan orang yang seperti itu, saudara. Ya, kalau berteman sama siapa saja. Nah, janganlah kamu sesat. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, ini kebenaran penting ya, saudara ya. Perhatikan. Saudara mau orang baik kayak apa? Yang punya kebiasaan baik seperti apa? Ketemu dengan pergaulan atau komunitas yang buruk, saudara akan bisa terbawa saudara. Saya punya banyak
Apa? Contoh ya, saya melihat orang yang tadinya oke gitu saudara, pelayanannya bagus sekali. Begitu kumpul sama orang-orang yang salah saudara, langsung saudara berubah. Hidupnya itu berubah saudara. Ya, rusak itu, karakternya yang baik, kebiasaannya yang baik itu jadi rusak. Ya, jadi pergaulan, ya tadi saya katakan bergaul itu menjadi penting. Kelihatannya sederhana saudara, tapi kalau kita tidak hati-hati, ini bahaya. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan memilih komunitas, ya itu walaupun sederhana, tapi kalau kita memilih dengan benar, itu dampaknya besar bagi kehidupan kita, saudara. Ya, jadi janganlah kamu sesat. Ini tegas ya. Paulus itu dengan tegas mengatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Yang baik, ya kebiasaan yang baik itu bisa kalah saudara ya dengan pergaulan yang buruk. Ya, jadi saya ingin jemaat IFGF Living Water ini mencatat kebenaran ini, hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Dengan siapa kita bergaul, maka cepat atau lambat kita akan menjadi sama seperti mereka, saudara. Dari mana saya tahu ini, saudara? Firman Tuhan mengatakan, kebenarannya jelas sekali. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Makanya saya senang kalau ngobrol dengan Pak Richard, dengan Pak Budiono Ong, saya tuh dapat banyak hal, saudara ya. Yang saya tadinya nggak tahu, saya jadi bijak gitu, saudara ya. Tahu banyak hal. Ya. Kenapa saudara? Karena Alkitabnya jelas mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak, itu akan menjadi bijak. Tapi bawahnya perhatikan, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang, saudara. Tahu artinya orang bebal, saudara? Tahu? Bahasa Ibraninya itu ndablek, saudara. Ya, itu bahasa Ibraninya, ndablek, saudara. Ya. Tahu kebenaran tapi ndablek. Ya. Mengerti kebenaran tapi ndablek, tidak mau melakukan bebal, saudara. Makanya orang Israel itu disebut orang-orang bebal itu, saudara. Ya. Orang-orang yang tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk itu sebuah gambaran angel dikandani, saudara. Susah. Ya, susah, saudara. Tapi di IFGF Living Water ini nggak ada yang susah dikandani, nggak ada, saudara. Semua adalah orang-orang yang mau dibentuk dan mau dikandani. Tapi kembali, saudara, siapa berteman dengan orang bebal, ya akan menjadi malang. Sehingga ada satu ungkapan yang menarik, ya saudara. Quote-nya mengatakan begini, tunjukkan siapa teman-temanmu. Tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu. Maka saya akan tunjukkan seperti apa masa depanmu. Kalau kumpulnya, bergaulnya sama orang-orang yang gak genah, saudara. Saya tahu masa depanmu kayak apa. Anak-anak muda ini loh khususnya juga. Kalau anak-anak muda hati-hati bergaul ya anak-anak muda ya. Ya tunjukkan siapa temanmu. Kalau temanmu Melvin, saya tahu masa depanmu seperti apa, saudara. Ya. Ya itu pendeta banget gitu saudara ya kan. Pendeta banget gitu ya. Karena kalau ada motivasi, ministry motivation, ya kalau Kak Melvin yang memberi motivasi, wah semua itu bertobat semua saudara. Kita semua yang tua-tua ini bertobat itu betul-betul ya kan. Bertobat itu ya. Kayaknya sudah mau altar call aja gitu. Padahal cuma ngomong dalam waktu 3 menit gitu kira-kira saudara. Tapi bisa membuat kita semua bertobat saudara. Ya. Ya tapi kembali saudara. Tunjukkan siapa teman-temanmu. Maka saya akan tunjukkan seperti apa masa depanmu. Temanmu suka minum ya, kamu akan minum nanti. Temanmu rokokan ya, kamu gak akan berhenti rokok. Gak akan berhenti. Kalau saya itu, saudara, tidak akan pernah melarang orang. Karena apa?
Karena harus keputusannya sendiri, saudara. Ngapain saya larang-larang? Saudara, itu kan tahu kebenaran harusnya ya. Bahkan gak usah Alkitab. Orang dunia aja bilang merokok merusak kesehatan, betul gak saudara? Artinya apa saudara? Artinya hati-hati kalau memilih komunitas. Kalau komunitasnya basket ya pinter basket pasti. Anaknya Pak Dadang dan Bu Evi ini ya kan. Luar biasa, anaknya turnamen terus ini kan ya. Wah, main basket terus. Ya. Ya tapi kalau kumpulnya sama pemain basket ya kan disiplinnya tinggi mereka. Ya saya akan bisa tahu masa depanmu seperti apa kan gitu. Betul enggak? Iya. Ada orang-orang yang kalau kita tidak hati-hati, kita bergaul dengan mereka, kita kebawa saudara. Contohnya, kalau suka ngerasani orang yang negatif saudara. Ya pasti di sini enggak ada gitu saudara. Tapi ternyata ada komunitas seperti itu ada saudara. Dan komunitas seperti ini, saya tahu kemana arahnya saya akan ngerti saudara. Enggak bakal kemana-mana. Hidupnya pasti ruwet saudara. Kalau orang kayak gini. Ya. Amin saudara. Ketemulah dengan orang-orang yang apa saudara? Yang membawa kita naik. Bergaulah. Teman itu seperti tombol lift. Ya. Ada yang naik, ada yang turun. Pilihlah teman-teman yang membawa kalian naik. Kan itu kita tinggal milih saudara, betul enggak? Tombolnya tinggal tombol ke atas atau tombol ke bawah, gitu aja. Saya ini mendapatkan ilustrasi ini dari almarhum saudara. Almarhum Pak Mul yang baru meninggal ya, Pak Mul yang punya rumah damai itu saudara. Waktu dia melayani, waktu saya jadi gembala youth di IFGF Kompol Maksum. Dan kemudian dia sharing. Dia mengatakan kepada teman-teman di youth bahwa anak-anak muda, teman itu seperti tombol lift. Kamu mejet yang turun apa yang naik gitu. Itu aja. Kalau kamu mejetnya naik ya kamu akan naik gitu aja. Itu kan pilihan. Pilihan. Tapi itu berbicara mengenai komunitas kita. Hari ini ada istilah yang keren. Namanya bestie. Tunjukkan siapa bestimu. Tunjukkan kepada saya. Ya. Maka saya akan tahu kemana arahmu. Kemana kehidupanmu. Kalau bestimu adalah seperti jemaat IGF Living Water, saudara. Pasti arahnya pasti ke hal yang baik semuanya, saudara. Ya, amin saudara. Perhatikan saudara. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Itu orang yang membawa kita turun. Nah, kata berkawan yang tadi saya bilang, ya, ini bukan berteman biasa, bukan maksudnya. Tapi di situ ada kata be partakers. Kita itu mengambil bagian. Ya, berkawan dengan orang yang membawa kita rusak. Kita itu mengambil bagian apa yang dia lakukan. Kita lakukan, saudara. Tadi saya mengatakan bahwa hati-hati, ya. Dengan siapa kita bergaul, lama-lama kita jadi sama dengan orang itu, saudara. Makanya kan ungkapan ini sering dipakai kalau kita sering bergaul dengan Tuhan, sering bergaul dengan Yesus, maka karakter kita akan sama dengan Yesus, saudara. Amin, saudara. Karena apa? Dengan siapa kita bergaul, akan sama. Gitu, akan menjadi sama. Kalau kita bergaul dengan Yesus gitu saudara ya, itu ada ungkapan begitu kan, maka kita akan terus menjadi sama, karakternya akan menjadi sama gitu. Nah, di situ ada kata be partakers, menjadi apa? Pengambil bagian di dalam apa yang mereka lakukan. Atau di sini ada dalam The Message itu menarik kata hang around. Hang around itu kayak hang out gitu loh saudara. Kumpul bareng, hang out itu sebenarnya
ungkapan yang sedikit negatif. Karena hangout itu kumpul, nggak ada tujuannya, nggak ada. Pokoknya kumpul, lalu ngobrol sana sini itu hangout, saudara. Ya, maksudnya begitu. Tapi kembali, saudara, saya ingin katakan, bukan berarti kita tidak boleh berteman. Bukan, bertemanlah dengan siapapun, saudara. Tetapi ketika engkau bergaul, berbagi kehidupan, bergaullah dengan orang-orang yang akan membawa engkau naik, yang akan membawa karaktermu lebih baik, saudara-saudara. Ya, yang akan membawa hidupmu itu semakin hari karakternya itu ya semakin menjadi seperti karakter Kristus, saudara. Di mana kita dapat cari itu, saudara? Di mana kita mencari komunitas yang seperti itu? Ingat, saudara, ingat, gereja itu komunitas. Saudara tahu kata eklesia? Saudara tahu kata eklesia? Eklesia itu artinya apa? Para ahli teologi itu, ya, kalau di sekolah teologi, eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Katanya begitu kan? Kalau saya enggak punya definisi begitu, itu definisinya menurut saya enggak tepat gitu, saudara. Eklesia itu apa? Eklesia itu adalah komunitas orang percaya yang muncul. Muncul itu ya, dipanggil keluar itu muncul untuk menjadi apa? Menjadi garam dan terang di dunia ini, bukan dipisahkan dari dunia. Makanya kalau artinya dipisahkan dari dunia, ya gereja jadi aneh, saudara. Harusnya gereja itu jadi berkat buat banyak orang. Tapi karena dipisahkan, merasa paling suci, sok suci gitu, saudara. Bahkan menghakimi dunia. Oh, bukan begitu gereja, saudara. Gereja itu adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil keluar, bersinar, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Jadi jangan pisah dengan dunia ini, saudara. Justru kita akan menjadi berkat buat banyak orang gitu, saudara. Ya. Tapi kembali, saudara, ya, komunitas seperti apa yang harus kita pilih? Pertanyaannya, saudara, saya ini bertanya kepada saudara dan saudara silahkan jawab. Ya, kalau di sini boleh menjawab orang berkhotbah boleh, saudara. Tapi jangan dilakukan di gereja lain, saudara. Saudara pasti akan digeret sama asyir, sama griternya di sana, saudara. Ya, seperti apakah komunitas yang sehat, yang baik menurut saudara? Tolong bisa dijawab. Menurut saudara, komunitas yang sehat itu seperti apa? Jawab saja, saudara. Kenapa saya perlu bertanya, saudara? Karena kalau saudara tahu komunitas yang baik itu yang begini, maka saudara tahu memilihnya. Oh, ini loh komunitasnya yang benar. Nah, gitu. Kalau saudara nggak tahu, saya tanya nih, komunitas yang sehat itu bagaimana? Apa ya, orang ngerti, bahaya nih, saudara. Ya, bahaya. Kenapa? Artinya saudara nggak bisa memilih nanti. Setuju dengan saya? Ya, itu sebabnya saya bertanya kepada saudara. Komunitas yang baik itu, yang sehat itu seperti apa, saudara? Positif, oke. Membuat lebih baik, oke. Saling mendoakan. Berbagi ilmu, wah ini ilmu masak, ya kan? Masak apa itu? Pindang serani, ya kan? Rendang jengkol, ya gitu kan? Apalagi komunitas yang baik itu yang seperti apa, saudara? Kurang keras. Tujuannya jelas, ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh menjadi seperti Kristus karakternya. Amin. Komunitas yang baik itu adalah yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling support, mengasihi satu dengan yang lain. Betul, saudara? Saling mengampuni, saling apa? Berbagi, saling mendukung. Banyak sekali, saudara. Ya, kenapa saya tanya, saudara? Supaya saudara tahu milih mana sih komunitas yang sehat, saudara. Kalau Anda tahu di tempat Anda, komunitasmu itu justru membuat engkau menjadi down. Engkau tidak merasa punya damai sejahtera di situ.
engkau merasa dihakimi di situ. Engkau merasa di situ kok kayaknya nggak ada yang menyatakan kasih gitu kan. Walaupun katanya ini komunitas yang embel-embelnya ini komunitas Kristen, semacam iCare, semacam komsel seperti itu. Nah, kalau saudara merasakan begitu, itu yang tidak baik, saudara. Saudara harus tahu, oh ini berarti bukan komunitas yang sehat buat saya. Saudara kalau tetap di situ, saudara nggak akan kemana-mana, malah tambah drop, saudara. Jadi saudara harus ambil keputusan, untuk apa? Oke, aku harus ambil keputusan. Aku harus cari komunitas yang membuat hidupku semakin bertumbuh, gitu saudara. Amin saudara. Dan saya punya pilihan buat saudara. Bukan, punya tawaran kepada saudara. IFGF Living Water adalah komunitas yang sehat, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ini yang saya tawarkan kepada saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, disinilah komunitas yang sehat, saudara. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita salah memilih komunitas, tadi saya katakan, dampaknya itu berbahaya, saudara. Ke depan, kehidupanmu ke depan. Siapa bergaul dengan orang bijak? Di tempat ini banyak orang bijak, saudara. Bijak itu berhikmat. Saya berani katakan di tempat ini ada orang-orang yang berhikmat. Ya saudara, yang membuat engkau ketularan jadi punya hikmat, saudara. Karena saya mau katakan, saudara, saudara hidup itu butuh hikmat. Butuh hikmat. Mengambil keputusan A, B, C, butuh hikmat. Dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan semua butuh namanya hikmat, saudara. Dan kalau saudara kumpul di sini, saudara akan ketularan dapat hikmat di sini, saudara. Amin, saudara. Jadi ini, saudara, saya harus kasih kesimpulan ini. Komunitas Living Water akan membuat kita memiliki kehidupan kekristenan yang sehat. Karena komunitas Living Water akan membuat kita memiliki karakter yang baik, kehidupan rohani yang bertumbuh. Kita akan mengeluarkan semua potensi yang Tuhan berikan dan menjadi orang percaya yang Tuhan pakai secara luar biasa. Saudara, saya bukan mengarang-arang ini. Saya melihat jemaat kita di tempat ini adalah orang-orang yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling berbagi. Saling, betul saudara, mungkin saudara ada yang nggak tahu, tapi saya memperhatikan. Ada orang yang butuh, kemudian ada saudara yang memperhatikan. Dan itulah komunitas yang sehat, saudara. Gak usah banyak ngomong, gak usah. Tindakannya saja dilakukan gitu, saudara. Gercep gitu, saudara. Daripada banyak ngomong, gak ada tindakan sama sekali. Ke laut aja kalau gitu, saudara. Ke laut aja. Tapi di sini saya melihat tidak. Orang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di akhir apa yang saya sampaikan, saudara, hari ini kita ada di tempat ini, ada di komunitas ini. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara keluar, saudara. Di sana pun ada komunitas. Dan saya ingin saudara jangan sampai salah pilih komunitas, saudara. Jangan sampai salah pilih komunitas. Saya tuh rindu ada komunitas yang begini, saudara. Di dalam IFGF Living Water ini saling support, saling mendukung gitu, saudara. Nggak ada yang menghakimi satu. Orang itu bisa salah, saudara. Amin, saudara. Tidak ada di sini yang tidak bisa salah. Saya selalu mengatakan kesempurnaan itu milik Allah semata, saudara. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Kalau orang mau dicari salahnya ya pasti ada salahnya, saudara. Tapi bukan itu. Kita nggak mau saling menghakimi satu dengan yang lain, tidak. Bukan untuk itu kita di sini. Di sini kalaupun ada yang salah, kita pegangin dia, kita bantu dia supaya nggak salah lagi, saudara. Dituntun yang benar, saudara. Ya, justru jangan dihakimi. Tuhan nggak menyuruh kita begitu. Dan percayalah, saudara, itulah yang terjadi di IFGF Living Water di tempat ini. Saudara nggak salah ada di tempat ini. Karena di tempat ini kita saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, tetaplah memilih komunitas yang benar. Supaya apa? Tadi, supaya kehidupanmu hari lepas hari, karaktermu semakin bertumbuh. Ketularan baiknya, saudara.
terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin dewasa. Katakan amin, saudara. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang percaya yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilih komunitas kami dengan benar, Tuhan. Kami mau, kami ada di tempat, di komunitas yang membuat kami bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit seperti janji Tuhan. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal yang dimakan, hal yang dipakai, hal yang dibutuhkan. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Jangan takut. Tuhan ingin engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya.